Sidang 7 jam kesaksian tegaskan tak ada perintah, intervensi, dan aliran dana ke Petrus Patlolo. Persidangan lanjut dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020-2022 menghadirkan dinamika baru yang menegaskan posisi terdakwa Petrus Patlolon. Sidang lanjutan ini dilaksanakan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam persidangan kali ini, penuntut umum menghadirkan saksi Ucok Poltak Hutajulu, aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Susi selaku Kepala Bidang Keuangan BPKAD serta Daniel Panumbi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD. Ketiga saksi itu diperiksa sejak pukul 3 sore hingga pukul 10 malam pada Jumat 13 Februari 2026. Di penghujung sidang, Petrus Patlolon menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada para saksi. Rangkaian pertanyaan ini berfokus pada satu isu utama, yakni apakah terdapat perintah, intervensi, atau aliran dana yang melibatkan dirinya dalam proses seleksi direksi, penganggaran maupun pencairan penyertaan modal. Kepada Ucok, Petrus menanyakan secara spesifik apakah dalam proses seleksi direksi dan komisaris BUMD Tanimbar Energi ia pernah memerintahkan pungutan biaya atau meminta uang dari para calon untuk kemudian diserahkan kepadanya. Jawaban itu menjadi penegasan bahwa tidak terdapat perintah langsung dari Petrus dalam proses seleksi yang mengarah pada praktik pungutan atau setoran dana. Petrus juga menanyakan, apakah selama proses penganggaran dan pencairan penyertaan modal pernah ada direksi atau komisaris yang memberikan uang kepada saksi atau kepada dirinya selaku bupati saat itu. Ucok menjawab tidak pernah, serta mengaku tidak mengetahui secara langsung proses teknis pencairan. Pernyataan senada juga diajukan kepada Susi. Ia pun menjawab tidak pernah ada permintaan uang dari Petrus terkait proses yang berhubungan dengan BUMD PT Tanimbar Energi. Pertanyaan pula dilanjutkan kepada saksi Daniel Panumbi. Untuk melanggar ketentuan pencairan anggaran. Dan responnya bahwa tidak pernah ada intervensi dari Petrus Patlolon untuk dapat melanggar ketentuan pencairan anggaran. Selain itu pula ditanyakan terkait dengan pungutan biaya yang berkaitan dengan Petrus Patlolon. Ia juga menjawab tidak pernah diminta memungut atau menyerahkan dana ataupun kepada Petrus Patlolon. Rangkaian jawaban itu memperlihatkan bahwa dalam fakta persidangan hari itu tidak terungkap adanya aliran dana maupun perintah yang menguntungkan terdakwa secara pribadi. Daniel mengaku pernah melihat disposisi itu, namun tidak mengingat detail isinya. Petrus kemudian menegaskan bahwa disposisi ditujukan kepada sekretaris daerah atau sekda untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan langsung. Saksi kemudian ditanyakan kembali apakah boleh dilakukan pencairan jika persyaratan dilanggar. Saksi pun menerangkan tidak boleh. Hal ini mempertegas bahwa proses pencairan tetap bergantung pada verifikasi administratif dan ketentuan regulasi, bukan pada kehendak pribadi kepala daerah. Di menit-menit terakhir sidang sekitar pukul 10 malam, Petrus juga menginformasikan kepada Ucok terkait tulisan di media Laskar Maluku tertanggal 16 Oktober 2020 berjudul pendirian anak perusahaan BUMD Tanimbar Energi adalah merupakan kebutuhan. Ucok kemudian mengakui tulisan tersebut dibuat olehnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya Petrus Patlolon menguji konsistensi dan objektivitas keterangan saksi terkait pembentukan anak perusahaan
yang sebelumnya dikaitkan dengan dirinya dan pola gerak yang dinilai tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sidang perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi 2020-2022 masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi-saksi berikutnya akan menentukan bagaimana sikap majelis hakim dalam memutuskan perkara nantinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.